Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hati-hati, perkenalkan nama saya Fitrat. Kegiatan saya saat ini adalah seorang dosen di salah satu kampus di Kota Makassar. Terus background saya yaitu S1 Psikologi Universitas Negeri Makassar dan melanjutkan S2 Sains di Psikologi Komunitas dan Pembangunan di Universitas Airlangga Surabaya. Oke, buat teman-teman hati-hati, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu mental disorder. Mental disorder ini yaitu gangguan secara psikologis yang berasal dari dalam diri kita, yang kemudian dapat mengganggu kehidupan kita dalam sehari-hari kita. Kayak gitu. Kalau dari saya pribadi sih, dari beberapa artikel-artikel yang saya baca, alangkah lebih baiknya kita sharing ke orang lain, tapi ke orang lain yang memang profesional. Kayak gitu. Misalnya kayak gini, kita pergi ke psikolog atau ke psikiater, atau paling tidak ke sahabat kita sendiri, terus minta semacam saran-saran ke mereka. Kayak gitu. Oke, lebih baik mana ketika kita ingin melihat gangguan mental kita? Apakah ke psikolog ataukah ke psikiater? Dua-duanya bisa. Sini saya akan jelaskan perbedaan dari psikolog maupun dari psikiater. Kalau psikolog sendiri itu berasal dari S1 psikologi, kemudian melanjutkan ke profesi S2 psikologi, profesi. Dan untuk psikolog sendiri itu dia tidak bisa memberikan obat kayak gitu. Kita hanya bisa memberikan semacam konseling, treatmentnya kayak gitu. Kecuali kalau psikiater. Di psikiater itu kan berasal dari pendidikan dokter, kemudian ngambil spesialis kejiwaan kayak gitu. Di psikologi pun, psikolog ini ada banyak jenisnya. Ada psikolog klinis, psikolog pendidikan, psikolog industri dan organisasi, psikolog perkembangan, dan psikolog sosial. Oke, sebab-sebab dari kita punya kecemasan berlebihan adalah kita terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita terlalu membandingkan dengan keberhasilan orang lain. Terus kita tidak pede dengan apa yang kita kerjakan, sehingga itu kan akan menimbulkan kecemasan. Kemudian ketika kecemasan itu muncul, bisa jadi itu juga dari waktu kecil, pola asuh orang tua. Ketika kita diasuh dengan pola asuh yang cemas, maka tidak tertutup kemungkinan kecemasan juga itu akan berdampak pada diri kita sendiri kayak gitu. Oke, kecenderungan kita ingin kembali ke masa lalu. Mungkin itu banyak sebabnya. Salah satunya yaitu ada tahapan-tahapan perkembangan yang terlewati kayak gitu. Kan setiap tahapan-tahapan perkembangan pasti ada tugas-tugas perkembangan yang harus kita lewati. Ketika kita kembali ke misalnya ke masa lalu kita, berarti ada tahapan-tahapan maupun fase-fase di mana kita belum melakukan tugas perkembangan kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini nih, ada orang dewasa yang masih sering kayak geng-gengan kayak gitu, kemungkinan besar itu tidak terlaksana tugas perkembangannya pada saat remaja. Soalnya kan pada masa remaja itu kan kita hidup di mana kita hidup dalam geng-geng kayak gitu kan, kayak gitu. Kemudian ketika orang dewasa sering kayak nakal-nakal kayak gitu, kemungkinan besar pada saat anak-anak maupun remaja dia tidak mengalami kayak gitu. Nah, ketika nakal ini dilakukan oleh anak-anak maupun anak remaja, itu kan hal yang wajar. Tetapi ketika dilakukan oleh orang-orang dewasa, itu yang menjadi tidak wajar kayak gitu.
Oke, kalau kita memiliki sesuatu yang unik, apakah itu gangguan mental? Tentu tidak. Hal-hal unik ini ketika itu menjadi positif, maka itu akan bagus. Tetapi kalau misalnya negatif dan akan mengganggu keseharian kita, maka itu bisa disebut sebagai gangguan mental. Apakah wajar ketika kita berlarut-larut dalam kesedihan dan mengurung diri kayak gitu? Itu merupakan hal-hal yang tidak wajar ketika kita mengalami kesedihan. Kita sedih itu boleh, tapi sesuatu yang berlebihan seperti kesedihan yang berlebihan itu yang tidak boleh. Kita harus tetap menatap ke depan kehidupan. Jangan terpuruk dalam kesedihan kita. Kita masih membutuhkan orang lain. Ketika kita sendiri, kita jangan mengurung diri. Masih ada orang-orang lain di sana yang bisa temani kita. Soalnya kan kita sebagai manusia itu hidup berdampingan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika kita masih terkungkung di dalam kesendirian kita masih terkungkung di dalam kesedihan kita, alangkah lebih baiknya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, kita move on ke depan, melihat lagi pandangan ke depan, kita semangat lagi, kita bangun semangat lagi, dan kita menata hidup lagi. Nah, kemungkinan besar itu akan trauma pada saat masa kecil. Kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan kayak gitu. Ketika kita tidak dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tentunya itu akan menimbulkan trauma tersendiri. Misalnya, pada saat kecil kita pernah tersesat di mall kayak itu. Kemungkinan besar kita trauma ketika berada di keramaian kayak gitu. Atau contohnya kayak gini nih. Pada saat masa kecil kita menjadi korban pelecehan seksual kayak gitu oleh lawan jenisnya kita. Kemungkinan besar pada saat dewasa nantinya kita akan trauma dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kita trauma dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis kita. Kayak gitu. Kita tidak akan merasa nyaman, kita tidak akan merasa aman ketika berhubungan dengan lawan jenis kita. Oke, bagaimana cara kita mengetahui umur mental kita? Itu kita harus ke psikolog untuk mengetahui umur mental kita. Ada kayak semacam alat tes kayak itu, dan kita harus mengisi itu. Ada beberapa tugas-tugas yang harus dilakukan pada fase perkembangan itu. Dan apakah umur mental kita, kemudian umur itu pasti akan berbeda. Ada umur yang pastinya kita sekian, kemudian umur mental kita di bawahnya. Bisa jadi itu disebut gangguan mental karena di sini kita harus bisa mengendalikan emosi kita ketika marah. Di sini kita bagaimana mengatur regulasi emosi kita ketika kita marah. Kita tidak harus membentak-bentak, tidak harus membuang barang. Marah, sedih, kecewa itu hal yang wajar. Tapi kita harus bisa mengontrol hal itu. Ketika kalian atau kita sendiri mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain, bisa jadi itu adalah halusinasi kita. Dan alangkah lebih baiknya sih kita pergi ke psikolog maupun psikiater untuk semacam memberikan treatment seperti apa untuk diagnosis kita gitu. Jangan ketika kita mendengar kayak gitu kemudian kita membaca, kita langsung menjudge diri kita
sebagai gangguan mental. Oke, dampak dari kita selalu nyimpen marahnya kita sendiri, kayak gitu, nyimpen penyakit mental kita sendiri, yaitu kita akan ketika kita nyimpen perasaan itu, jatuhnya nanti malah ke fisik kita. Bisa jadi ketika kita nyimpen masalah, mungkin kita akan merasa kurang tidur, tidak nyenyak pada kurang tidur. Kemudian ketika kita nyimpen masalah, itu kan masalahnya tidak bakalan selesai. Kita butuh penyelesaian masalah itu sendiri. Dan itu ketika psikologis kita simpan, maka akan berdampak juga ke fisik kita. Kayak gitu. Untuk mengatasi anxiety disorder ini, yaitu alangkah lebih baiknya kita semacam redam kecemasan kita, kayak gitu. Misalnya kayak gini nih, kita misalnya semacam demam panggung, kayak kita butuh persiapan khusus. Kita prepare sedari jauh hari agar tidak kecemasan. Kecemasan ini wajar, anxiety ini wajar, tapi kalau misalnya itu berlebihan, itu yang tidak wajar, kayak gitu. Jadi kita perlu mengontrol kecemasan kita. Sifat itu di sini tidak bisa berubah-ubah ya. Sifat itu dari bawaan dari lahir kita. Yang bisa berubah yaitu karakter kita. Itu bisa berubah tergantung dari kondisi lingkungan sekitar kita. Ketika di kondisi kita, orang-orang sekitar kita itu temperamen, tentunya kan karakter kita akan menjadi temperamen pula, kayak gitu. Ketika kita berdekatan dengan orang-orang baik, tentunya kan kita pasti akan menjadi baik pula, kayak gitu. Di sini pengaruh lingkungan sangat besar sekali membentuk karakter kita atau kepribadian kita. Oke, menjadi temperamen wajar nggak sih? Tentunya itu tidak wajar sih sebenarnya. Ketika kita marah, kita melempar-lempar, kita memukul, itu kan malah menyakiti diri kita sendiri. Jadi kita perlu mengontrol temperamennya kita sendiri. Dan kita harus lampiaskan ke hal-hal yang positif, kayak gitu. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Cara menerima diri sendiri. Yang pertama, kita terima apa kelebihan dan kekurangan kita. Terkadang kita akan sulit menerima kekurangan kita, gitu. Kita harus secara perlahan-lahan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita dan menerima, kayak gitu. Terkadang kita hanya bisa mengetahui hal-hal yang positif dari diri kita sendiri, melainkan kita tidak mengetahui apa saja hal-hal yang negatif dari diri kita sendiri. Ataupun sebaliknya, kita akan lebih banyak mengetahui apa saja kelemahan dari diri kita sendiri. Kemudian kita tidak mengetahui hal-hal yang positif dari diri kita sendiri, kayak gitu. Kita harus mengetahui hal-hal yang negatif maupun positif dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain, kayak gitu. Tidak iri sama pencapaian orang lain. Kita ini jadilah diri sendiri. Oke, ketika kita selalu mengingat kematian, ketika kita selalu mengingat tentang kecelakaan-kecelakaan, itu salah satu mengindikasikan kita akan mengalami gangguan mental. Sebaiknya kita pergi ke psikolog maupun ke psikiater untuk mengobatinya, kayak gitu. Nah, dari pikiran-pikiran ini kan sudah termasuk ke dalam pikiran-pikiran negatif. Sebaiknya itu bisa diredam dengan pikiran-pikiran yang positif. Seperti kita pasti akan mati.
Berarti kita harus mempersiapkan tentang di hari kematian itu apa-apa saja. Kemudian ketika kita menganggap bahwa kita akan kecelakaan nantinya, pikir positif, kita tidak akan mengalami kecelakaan kayak gitu. Oke, bagaimana kita berdamai dengan kondisi yang tidak sesuai dengan rencana? Yang pertama, kita harus terima realitas yang ada. Tidak semua kondisi pasti akan sesuai dengan rencana kita. Kita harus siap dengan kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan rencana kita. Kita harus mempersiapkan plan-plan, berbagai plan-plan agar bisa sesuai dengan kondisi kita. Misalnya ada plan 1 tidak sesuai, kita harus plan yang B, plan C, plan D. Kita harus mempunyai plan-plan kayak gitu. Dan untuk berdamai dengan kondisi seperti itu ya, kita harus terima saja dengan lapang dada. Nah, terakhir nih, buat teman-teman hati-hati yang masih sering membaca artikel-artikel, kemudian langsung mendiagnosis tentang gangguan-gangguan mental, stop untuk melakukan judging atau self-diagnosis terhadap diri kita sendiri. Salah satu solusinya ya, ketika kalian sudah merasakan hal-hal negatif, kemudian hal itu mengganggu keseharian kalian, pergilah ke psikolog maupun ke psikiater. Jangan dengarkan anggapan bahwa kalau ke psikolog maupun ke psikiater itu kalian akan menjadi gila. Justru ketika kalian ke psikolog maupun ke psikiater, itu menjadi salah satu hal yang positif. Berarti kalian akan berubah. Tapi meskipun kalian datang ke psikolog A, ke psikolog B, ke psikolog C, tapi dari dalam diri kalian yang tidak mau berubah atau tidak mau sembuh, sama saja. Itu kembali dari diri kalian sendiri. Gitu. Yang perlu kalian ingat, stop self-diagnosis.